Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Punarko. Saya mahasiswa PPG LPTK UPI Bandung untuk bidang studi bisnis daring dan pemasaran angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran bisnis online untuk materi menerapkan website pada kelas 11 BDP. Berikut adalah tampilan dari kartu PPG saya. Informasi sebagai berikut. Nomor peserta PPG saya adalah 2015 0933 0873 dengan NIM PPG 2016 103. Nama lengkap saya Imam Punarko, jenis kelamin laki-laki, dan identitas lainnya dapat dilihat pada gambar berikut. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Hal ini materi yang kita bahas itu terkait tentang website ya. Saya coba bukakan slide presentasinya ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan gantengnya ya? Pak. Alhamdulillah, kelihatan ya. Baik, kita mulai aja. Kita akan belajar, yang belum menyalakan kamera, nyalakan kameranya. Hari ini kita akan belajar menerapkan pembuatan website. Ini materi di kelas 11 semester 1 ya, setelah pembahasan tentang bisnis online. Baiknya kita absen dulu ya. Seperti biasa memang karena ini kondisinya dalam kondisi pandemi, kalian juga harus di rumah. Jadi mungkin absennya nanti secara virtual, bisa melalui ya. Dan di materi ini hasilnya kalian diminta untuk membuat salah satu karya ya, karya di mana kalian akan membuat sebuah website ya. Baik, lanjut ya. Materi apa sih yang dibahas di sini? Ini kompetensi dasarnya anak-anak, yaitu menerapkan pembuatan website dan membuat website ya. Tentu dari kata-katanya saja ini sudah sangat jelas ya, bahwa kita diminta untuk membuat atau hasil karya dari pembelajaran ini adalah membuat sebuah website ya. Dan memang di dalam bisnis daring dan pemasaran itu website menjadi satu hal yang sentral ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya dari yang mulai dapat menjelaskan pengertian website dengan lengkap, kemudian juga dapat menentukan langkah-langkah pembuatan website secara terstruktur, dan peserta didik dapat membuat perencanaan pembuatan website secara lengkap dan membedakan jenis-jenis website yang ada secara baik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam hingga pukul 2 siang nanti ya. Dan ini materinya yang pertama menerapkan pembuatan website, dari kemudian merancang, kemudian tujuannya kita belajar ya, karena segala sesuatu itu harus diketahui tujuannya ya, supaya nanti, karena memang banyak hal baik ya jadi melenceng karena tujuannya salah. Jadi memang tujuan itu menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas. Kemudian mencari ide desain pertama website, kemudian struktur desain, kemudian juga kita membuat taksonomi atau urutan di dalam sebuah website, misalnya ada menu atau ada profil ya. Ya apa sih ya di dalam website itu apa aja sih biasanya gitu ya. Dan kita bahas di taksonomi. Kemudian kita akan membuat website menggunakan Blogger dan membuat website online menggunakan Jarvis ya. Kita coba mengingat dulu ya materi-materi yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita sebelumnya pernah kita bahas tentang bisnis online ya. Bisnis online itu kan banyak ya ragamnya ya, salah satunya website ini. Mungkin Aleida bisa kasih sedikit gambaran ya. Sebenarnya yang kemarin Aleida pahami tentang bisnis online itu apa sih? Aleida, bisa dinyalakan mic-nya? Aleida. Menurut saya dari kemarin sih saya belajar bisnis online tuh berbisnis secara online ya Pak. Berbisnis secara online ya. Iya. Kita kasih contoh nggak bisnis online tuh kayak gimana? Bisnis online tuh kayak produk kita dijual di store online gitu, kayak di website gitu, di aplikasi-aplikasi online sekarang kan udah banyak kayak Shopee, Tokopedia, atau di Instagram juga bisa. Ya, termasuk pemasaran ini ya, pemasaran media sosial ya jatuhnya ya. Kalau Tokopedia itu marketplace ya dan sebagainya. Dan banyak lagi sebenarnya ya. Kayak YouTuber itu juga termasuk bisnis secara online ya. Dalam arti bisnis apa? Bisnis dia jasa ngajarin orang ya, tutorial. Jadi online gitu. Gimana? Jual sepatu. Halo, Sin? Suaranya putus-putus ya. Cek. Atau ada yang lain selain Cindy? Saya, Pak. Oke, Elsa, gimana Elsa? Saya jual itu semacam kayak akun Netflix yang bayar ya. Iya. Di ecer gitu ya. Oke. Itu konsepnya gimana? Jadi itu kayak kan kalau misalnya Netflix kan harganya itu kan kalau beli yang aslinya kan bisa 200 lebih. Saya yang betul. agak
agak-agak murah dikit gitu loh Pak, kayak Iya. 40 gitu. Dan itu untuk fasilitasnya sama Sama Pak. ya. Dan itu biasanya promonya Pak Imam sih kalau sering lihat di Twitter ya, Instagram atau di mana di jualannya kalau promosinya? Saya sih biasanya kalau nggak di WA sih Pak, Di WA terus ya. di-share ke temen gitu, biasanya begitu. Oke. Ya mungkin kalau Elsa nanti tahu Twitter ya, bisa dicoba juga di Twitter. Banyak itu yang saya lihat berjualan untuk jualan itu ya, eceran Netflix, istilahnya bukan eceran ya. Apa ya, misalnya jasa lah ya, daripada belinya paketan besar, mendingan kita bagi-bagi gitu bareng-bareng kira-kira gitu ya. Iya. Ya gitu saya. Iya. Dan itu banyak tuh di Twitter dia manfaatin untuk hashtag ya, viral hashtag. Jadi kalau misalnya hashtag apa lagi rame gitu, dimasukin di situ di hashtagnya, nanti dia muncul gitu kan. Sambil viralin sebuah hashtag sambil ngiklan juga gitu ya. Itu bagus ya Elsa ya. Mungkin teman-teman, kenapa kita harus punya website ya? Mungkin Elsa bisa dimintai komentarnya ya terkait dengan website ya. Iya Pak. Kenapa sih kita harus punya website-nya? Karena kalau adanya website itu kan zaman sekarang kan udah online gitu kan ya. Jadi jadi kalau misalnya itu kayak memperluas jangkauan gitu loh Pak. Memperluas jangkauan promosi kita, misalnya kita punya produk gitu ya Elsa ya. Tapi sebelum itu ya, mungkin terima kasih Elsa ya. Jawaban yang bagus ya, karena memang kondisinya sekarang seperti itu. Mau ngapa-ngapain jauh lebih mudah gitu loh Kak. Jadi kayak nggak perlu kemana-mana, jadi tinggal online di rumah aja gitu. Oke, ya website mempermudah kita ya. Jadi bisa diakses banyak orang. Oke, Viana. Dan kenapa sih kita harus tadi ya pertanyaannya punya sebuah website? Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, aktivitas kita semuanya termasuk Zoom ini itu sebuah website. Hanya saja lingkupnya berbeda. Yang disasar atau segmennya beda. Nah ya, kalau Zoom ini kan orang yang mau rapat atau belajar online kayak kita. Ada juga website yang orang cuma cari informasi. Ada website yang orang pengen update status foto-foto. Ya jadinya maksudnya Instagram. Ada yang website yang bikin video-video singkat ya. Entah itu lucu, entah itu tentang joget-joget atau apa. Jadilah TikTok gitu ya. Jadi emang website itu kayak gitu ya. Emang sekarang itu sudah semua orang punya website. Dan kalau kalian punya website berarti level kalian tuh udah lebih bagus ya dibanding yang belum punya website ya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa alasannya nih anak-anak nih ya kenapa kita harus punya website. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas itu apa ya? Dipercaya ya kalau kamu ke bank gitu ya. Kalau data-datanya lengkap, kamu nggak pernah nunggak gitu ya, atau sebagainya, itu namanya kredibilitas. Apa istilahnya, dipercaya, ini orangnya terpercaya gitu. Dan kalau bisnis ada websitenya bisa lebih dipercaya ya. Sekarang itu kan kayak gitu ya, kalau bikin bisnis ada lebih dipercaya. Terus hemat ya, lebih hemat dibanding kamu pasang baliho misalnya di tol gitu ya, itu seminggu bisa 300 juta ya pasang baliho untuk sebuah website. Iklan di TV, udah ratusan juta juga. Pasang iklan di koran, ratusan juta juga gitu ya. Tapi dengan website kita bisa benar-benar fokus untuk orang-orang yang kita tuju saja gitu. Kita kasih aja di profil kita link websitenya, dan itu udah hemat ya. Kemudian juga informasi. Nah kalau di baliho gitu ya, kita lagi naik mobil gitu, lihat baliho iklan, kemudian kelewat, nggak mungkin mobilnya mundur lagi gitu ya. Tabrakan beruntun bisa-bisa gitu kan. Makanya dia iklannya harus di beberapa tempat. Baliho satu, baliho depannya lagi dan sebagainya. Makanya website itu menjadi informasi karena dia bisa dibuka kapan aja. Kemudian diaksesnya sampai 24 jam. Kamu lagi tidur, iklan kamu jalan. Kamu lagi jalan-jalan, iklan kamu tetap jalan gitu kira-kira ya. Kemudian jangkauannya juga luas. Orang di kutub utara selama dia ada jaringan internet, kalau ada website kamu bisa dijangkau ya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Kemudian ada ruangnya juga bisa kita atur sedemikian rupa, seberapa luas website kita ruangnya. Kemudian juga efisien ya, waktu kita lebih mudah ya kalau di iklan di TV misalnya. Ya walaupun sampai saat ini masih efektif ya, saya bilang iklan TV, baliho itu masih efektif karena masih banyak iklan juga. Tapi untuk waktu masangnya harus telepon dulu ya. Kalau dia di bawah di pinggir jalan tuh harus telepon dulu. Kalau dia pakai bikin flyer atau poster harus iklan dulu gitu. Kalau di website nggak usah. Nah ini juga yang paling penting adalah sebagai sarana promosi ya. Nah Pak Imam alhamdulillah tuh udah 5 tahun ya websitenya jalan ya. 5 tahun 2018 enggak deh, 3 tahun lebih lah ya websitenya jalan. Ya mudah-mudahan istiqomah itu website ya. Dan memang sampai sekarang bermanfaat buat promosi Pak Imam juga gitu ya. Nah ini ada yang bisa komentar gak dari tulisan ini? Nah ini nih dia nih, Siti Lintang. Ini maksudnya apa Siti Lintang? Panggilan apa nih? Lintang ya, Siti? Siti aja ya? Apa Kaila? Kaila? Apa saya ada Pak? Oke, Kaila. Ini maksudnya apa Kaila? Gambar ini apa sih?
bisa kasih gambar nggak ke Pak Imam? Ini pendapatan dari website tertinggi di dunia. Terus? Ini nama-nama websitenya ya Pak. Terus? Nah ini pendapatannya sampai miliaran. Miliaran ya, oke. Sampai miliaran ya. Ada lagi yang lain mungkin? Vera mau berkomentar? Ini gambar apa? Tentang website tertinggi di dunia. Tentang website tertinggi di dunia. Ya, terus apa lagi yang kamu dapat dari lihat gambar ini? Tentang ratingnya dia di dunia. Ratingnya dia di dunia. Nah, Pak Imam mau ngasih informasi buat kalian biar lebih bersemangat nanti ya. Entah itu kamu punya website gratis atau website bayar. Jadi ini mungkin pernah Pak Imam sampaikan juga. Kalau kamu lihat di kolom ketiga, ini kan kolom pertama nih, nomor ya, urutan pertama nggak tahu siapa. Ini nomor 2, ini websitenya. Nomor 3, kalian lihat. Ini pendapatan website tertinggi di dunia ya. Dan salah satu pendapatan tertinggi untuk advertising web banners ya, iklan dari advertising banners tadi, itu adalah rata-rata adalah orang pribadi ya. Orang, bukan perusahaan, bukan institusi, bukan kampus, bukan sekolah gitu, tapi perorangan. Nah, kalian lihat ya, ini nama-nama orang nih pemiliknya. Dan yang paling menarik itu adalah namanya Paris Hilton. Nah, ini Paris Hilton websitenya. Ini bukan yang punya Hotel Hilton ya, dia ya, bukan ya anak-anak ya. Dia itu orang yang suka menulis di website. Sehingga dia punya punya acara sendiri, kayak Deddy Corbuzier tahu ya, punya acara hitam putih, tapi ini di Amerika. Akhirnya dia punya channel sendiri, punya TV sendiri. Nah ini nih, dari website namanya Mario Lavandera ya. Dia kayak imigran gitu yang tinggal di Amerika. Kemudian bikin website tentang Paris Hilton. Kalau kamu buka nih iseng-iseng ya, ini website ini tentang ini gosip. Nah ya, yang suka gosip kan ibu-ibu tuh ya, jam 10 habis masak dia pada gosip. Nah buka website. Nah mungkin aja website kalian dibuka ya kan, bisa jadi kalau kamu punya website tentang berita misalnya ya. Itu rata dari semua ini yang pendapatan tertinggi itu rata-rata dimiliki orang, dan yang perusahaan ini cuman ini nih ya. Jadi dan ini pun beda, ini namanya CPM ya. CPM itu adalah cost per menit. Jadi kalau ini kan advertising banner, iklan yang dipasang, kayak kamu nonton YouTube ada iklan di bawahnya itu ya, itu namanya iklan banner tuh muncul ya, bukan iklan yang tiba-tiba kamu lagi asik-asik nonton drama Korea tiba-tiba ada yang lewat, bukan ya, tapi dia lebih ke advertising banner, jadi iklannya muncul di bawah tuh. Nah itu ya. Dan ini ada yang membership, nih pendapatan member. Jadi kalau mau gabung website itu bayar member, nah itu dapat pendapatan. Selebihnya nih iklan semua. Nah ini CPM, jadi cost per menit. Jadi dilihat dari seberapa lama dia buka website itu. Nah itu pendapatannya dari situ. Nah tapi sebagian besar adalah iklan-iklan yang dipasang di website. Kira-kira di Indonesia kayak gitu juga nggak? Iya, Indonesia kayak gitu juga. Kalau tidak salah malah sebagian besar pendapatan website dari Indonesia itu yang memiliki itu perorangan. Ya, jadi kita tuh pasti bisa gitu. Kita bisa jualan, kita bisa masang iklan orang dan sebagainya. Asal ya website kita itu menarik. Ya, menarik apa aja? Kayak dulu contoh misal tadi saya sempat singgung ikan predator ya. Ikan predator dulu mah kagak menarik ya, nggak menarik sama sekali. Nah, siapa sih yang mau naruh ikan rawa gitu ya di dalam akuarium gitu kan? Ya kan itu kan ikan rawa kan, gabus ya kan, cana gitu kan, ikan. Tapi sekarang luar biasa harganya tuh ya kan. Pak Imam juga nggak hobi sih, tapi Pak Imam tahu aja gitu. Dulunya ikan murah, sekarang jadi mahal. Ya, ada aquascape dan sebagainya, itu kan hobi yang dirawat dengan baik. Nah, kemudian dibikin website dan sebagainya. Oke, Cantika paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Lanjut ya. Oke. Nah, ini dia. Ini ada yang masuk lagi, sorry. Pengantar ya. Pada dasarnya, kegiatan memasarkan produk dan jasa dapat dilakukan tanpa adanya website. Ya, nak. Jadi nggak harus punya website. Ya, saya nggak bisa jualan nih, nggak punya website. Nggak gitu ya. Tapi website itu semacam muara dari semua pemasaran berbasis daring. Nah, kemudian juga bagaimana cara membuat sebuah website itu, lalu bagaimana website itu bisa menarik dan bisa memberi kesan. Nah, itu PR sebenarnya, nak. Nah, PR selanjutnya setelah kita punya website. Yang paling pertama itu adalah konsistensi. Ya, jarang yang bisa konsisten itu untuk membuat website rutin. Nah ya, bisa lanjut ya. Ini tujuannya nih. Tujuan buat website itu adalah untuk mendukung ide kita dapat diterima oleh pengguna atau calon pembeli. Jadi gambarannya gini anak-anak. Nanti ada contoh gambarnya ya. Jadi website itu membuat orang itu ya mudah menerima produk kita. Ya misalnya kita jualan apa gitu. Ada websitenya nih, ada pembelinya nih, ada testimoninya nih gitu kan. Kayak di media sosial aja kayak Instagram itu ada testimoni, ada ini dan sebagainya lengkap ya. Itu biasanya pembelinya lebih lebih percaya gitu. Apalagi setelah dicek websitenya ada, wah lebih percaya lagi, keren deh pokoknya ya. Jadi kredibilitas dari wah nih saya yakin dia beli di toko ini gitu. Dan kalian pun ketika kamu beli produk ya, kalau produk yang 10.000, 20.000 mah nggak usah saya rasa jarang ya ngecek begitu ya. Biasanya
Tapi produk-produk yang misalnya 2 juta, harganya 10 juta, maka dia butuh melihat itu gitu. Ini bener nggak sih ini ada ini yang infonya nggak sih ini kayak gitu ya. Nah, yang penting itu adalah mencari desain ya. Jadi desain yang bagus tuh kayak gimana sih? Karena desain itu menentukan ya. Kemudian kita siapin tuh kayak logo nih. Nanti buat kalian ya, buat praktek untuk website ini kalian membuat logo ya. Membuat logo kira-kira di mana sekarang yang gampang ya? Halo, kira-kira Cantika tahu di mana? Biasanya di Canva, Pak. Canva ya, udah gratis ya, banyak pilihannya ya, tinggal kita mau atau enggak ya. Oke. Nadira juga kalau bikin logo di Canva sama ya. Bisa nggak menggunakan Canva Nadira? Ya harus bisa ya, walaupun masih belajar harus bisa karena nanti di UKK USK kalian pakai Canva tuh dan harus menggunakan laptop ya, kayak gitu ya. Terus juga plugin yang digunakan ya dalam website itu. Nah itu ada macam-macam plugin ya. Jadi plugin itu misalnya di dalam itu ada link buat ngechat itu namanya plugin ya. Di dalam situ juga ada misalnya kamu bisa mesen di keranjang bisa untuk membeli produk, itu juga plugin. Jadi plugin itu kayak alat-alat yang ada di dalam rumah. Kalau kalian masuk rumah tuh, kan website itu kayak rumah tuh, ruang tamu. Di dalam rumah itu ada apa? Setiap fungsi barangnya beda-beda kan. Ada yang meja, ada kursi, ada jendela ya. Nah itu biasanya pluginnya itu fungsinya macam-macam kayak gitu juga. Website juga harus ada kayak gitu. Jadi kalau masuk rumah jangan sampai rumah tuh kosong, blong, nggak ada apa-apanya. Minimal ada kursi, bangku, ada kipas angin misalnya, ada AC lebih bagus, ada jendela biar nggak orang lewat ngeliatin rumah kita di dalam dan sebagainya gitu. Jadi plugin itu mendukung website kita jadi lengkap. Nah, plugin itu macam-macam, ada ratusan bahkan ribuan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ide desain juga menjadi karakteristik antara satu website dengan website yang lain. Ini yang kita bahas nih hari ini nih, desain ya, desain website ya. Oke, lanjut ya. Ada yang masuk lagi ya. Terima kasih ya sudah mendukung Pak Imam nih ya. Lanjut ya, menetapkan struktur desain ya. Jadi tujuan kita bikin struktur desain itu ada 5. Website menjadi fokus dan enak dilihat. Sebuah gambar, kira-kira ya Rizka ya, sebuah gambar itu ya Rizka Oktaviani enak dilihat ya, misalnya yang desainnya rapi atau cuman tulisan aja dan sebagainya. Itu kira-kira enaknya di mana ya? Misalnya ada 2 gambar gitu kan. Ada cuman foto gitu. Tapi ada satu foto yang dikelola misalnya dipakai Google pakai Adobe Lightroom, kasih emoticon ya, misalnya gitu. Kira-kira Rizka menurut kamu yang bagus yang mana misalnya? Ada kata-katanya misalnya. Kalau kayak gitu mending iklannya tuh yang dibuat video terus tulisan-tulisan yang sedikit tapi lebih bermakna gitu loh. Oh, jadi lebih mengena ya. Menarik iklannya. Karena kalau tulisan banyak gitu yang membaca jadi bosan gitu. Bosan ya. Dan itu kayak gitu harus didesain apa dengan otomatis jadi sendiri misalnya atau gimana? Harus ada kemampuan mendesain atau enggak kira-kira? Itu kita harus mendesain mungkin yang bagi awal pemula sedikit sulit tapi kalau lama-lama juga nanti terbiasa. Bisa ya. Insya Allah ya. Oke, kalau Audriani yang mau nanya nih, Audriani untuk desain ya, untuk desain sebuah website. Ketika Audriani membuka sebuah website ya kan, lagi dapat informasi. Nah, ketika desain websitenya biasa aja misalnya, kayak gitu aja semua gitu ya. Kira-kira Audriani tertarik nggak untuk buka lagi websitenya atau buat baca lagi dan sebagainya? Kira-kira tertarik? Enggak, Pak. Nggak tertarik. Kenapa alasannya? Alasannya kayak membosankan gitu, mendingan cari yang lain yang lebih menarik. Oke ya. Kalau Audriani punya ini nggak Instagram? Ya. Sering di Instagram tuh termasuk sering update nggak tampilannya, apa-apanya gitu? Kalau kayak desain-desain gitu sih nggak, tapi kayak upload foto gitu ya. Cara-caranya ya, itu diperbaiki terus ya sama Instagram ya, atau enggak? Pokoknya di update gitu, Pak. Di update ya. Dan pasti ngerasain perubahannya nggak kira-kira, Audiani? Ngerasain sih. Ngerasain ya, oke. Kayak misalnya yang suka main game nih ya, yang suka main game walaupun saya nggak rekomendasi nih, main game misalnya Mobile Legends atau apa itu kan website juga sebenarnya ya, tapi bentuknya game online. Kayak misalnya Mobile Legends itu kan juga selalu melakukan perbaikan ya, bener nggak bagus? Bagus main Mobile Legends nggak? Benar, Pak. Ya perbaikan terus ya. Rata-rata berapa kali sekali perbaikan itu? Perbaikan kadang-kadang sekarang tiap bulan ada update lagi gitu Pak, ada event baru. Yang bayar kuotanya siapa, dia apa kita? Bayar kuotanya mah kita kan Pak, kan ya. main Pak. Ya. Ini sih ada sini tapi Dwi Putro nih tanya lagi, pernah nggak bisa kasih contoh nggak website yang simple tapi kamu suka baca loh, menarik loh gitu, ada nggak? Wikipedia termasuk website bukan sih Pak? Yap, website betul. Jawabannya bener banget, Wikipedia sederhana nggak? Iya. Sederhana banget ya, dia sederhana, simple
ya. Kalau kamu bayangin struktur ini simple ya, konten aja, dia lebih banyak konten, sidebarnya juga cuma sedikit ya. Navigasinya ya sederhana aja gitu. Headernya di pojok kiri, tulisannya Wikipedia. Nah, tapi kenapa website itu bisa selalu muncul? Karena struktur desainnya mempermudah orang cepat untuk mengakses ya, mengakses. Nanti kamu akan belajar juga namanya bouncing rate. Apa? Bouncing rate. Bouncing rate itu apa ya? Bola basket, tau ya, bola basket ya. Kalau dipantulkan ke bawah, dia baliknya akan ke atas lagi kan. Nah, semakin kita keras mantulin ke bawah, makin keras juga dia ininya ke atas kan. Namanya bouncing rate. Bouncing rate itu kayak ada orang ya, kayak kamu punya website, kamu berharap ketika bola itu dijatuhin ke bawah, itu mantulnya ke atasnya lagi lama gitu. Nah, itu di website itu namanya istilahnya bouncing rate. Nah, semakin lama bolanya di bawah sebelum naik ke atas, itu semakin baik website kamu. Artinya gini, orang kayak nggak nyasar gitu. Pas buka Wikipedia, dia nggak nyasar. Wikipedia buka sejarah perang Padri misalnya. Apa sih perang Padri? Dibuka lagi, diklik lagi gitu ya. Tadi di Putro ya, ketika buka Wikipedia, kita mau nyari tugas, lengkap tuh ya, diklik lagi. Ini apa maksudnya ya, diklik lagi gitu kan. Jadi orang tuh bertahan di Wikipedia lama, bertahan di Google lama. Kenapa? Karena website-nya sangat memanjakan atau mendukung. Nah, dan tampilannya susah sulit, rumit apa sederhana? Sederhana. Google itu website atau bukan? Halo, Elsa, Google website atau bukan? Iya, Pak. Kenapa website? Karena dia situs pencarian kayak buat mencari-cari informasi gitu ya, Pak. Disebutnya adalah search engine atau situs pencarian, ya betul ya. Tapi sederhana apa rumit gambaran Google? Sangat sederhana ya. Headernya di tengah-tengah lagi. Sederhana cuma gitu doang. Cuman Google tulisannya kasih apa itu nak? Kasih tempat untuk kita nulis kan. Mau nulis apa terserah kamu gitu. Sekarang malah udah bisa suara ya dan sebagainya. Jadi Google itu termasuk website yang struktur desainnya sederhana. Kenapa desainnya sederhana? Karena gak lama. Kalau mau bayangin bouncing rate bouncing rate itu orang mental gitu ya. Udah masuk tapi udah keluar lagi dah. Karena kenapa? Lama website kebuka. Pernah nggak kamu buka website diklik muternya lama gitu? Pernah nggak? Lagi nyari materi ini di blogspot atau di website gitu ya. Tapi ada website yang diklik cepat buka, ada yang diklik lama gitu. Yang lama pasti bakal di X-in ya atau di tutup ya. Nah, itu yang bouncing rate. Dihitungnya sebagai orang yang berkunjung, tapi nggak lama. Karena website-nya nggak kebuka-buka, loadingnya lama. Banyakan gambar, ya kayak gitu ya. Jadi bouncing rate itu penting. Nah, kalau website Pak Imam tuh sedang-sedang ya. Masuknya cepet enggak, lama juga enggak. Nah, gitu mungkin nanti juga website kalian ya. Kayak gitu juga lebih lebih bagus lah. Nah, ini contohnya nih. Nih, Pak Imam kasih gambar ya. Contohnya kayak gini. Oh, nggak jalan. Nah, ini ya, simple ya. Simple aja kayak gini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi di plugin ya. Plugin tuh kayak gini nih. Nah. Jadi walaupun dia buka website, dia bisa gue pengen tahu filosofi ini Instagramnya di mana ya gitu. Namanya plugin tuh. Kita nyusun sendiri mau taruhnya di sini atau mau taruhnya di sini atau mau taruhnya di sini, itu suka-suka kita ya. Kira-kira tampilan website ini menarik gak? Menarik ya. Ya kayak gitu ya. Di tampilannya menarik, sederhana, mudah diakses semua halamannya. Tinggal di scroll ke bawah aja nih ada apa sih gitu kan. Sorry. Jadi scroll ke bawah tuh. Oke ya. Nah, ini struktur layout, struktur desain layout ya. Kalau ini kan simple ya, desain layout sederhana. Kalau ini yang desain tipikalnya layout ya. Nah, ini cocok untuk tampilan yang misalnya punya struktur sendiri kayak website kayak jualan online. Nah ya, karena memang dia membentuk katalog sehingga mempermudah pengunjung melihat perubahan terbaru dari website yang sedang dikunjungi. Jadi website model begini tuh desainnya terus berubah sehingga semua di bagian ini tuh bisa dieksplorasi orang gitu, bisa dipilih-pilih gitu, menarik. Awalnya mungkin di bawah terus di atas. Kira-kira contoh website kayak gini apa tuh? Nah, yang jualan online ya. Ada nggak yang bisa ngasih contoh website jualan online menurut kalian tuh? Banyak ya. Nadira, contohnya apa Nadira? Amazon. Wih, luar negeri ya, canggih ya. Kalau yang dalam negeri apa Nadira? Apa yang di dalam negeri? Nggak tahu ya. Shopee jualan nggak? Tokopedia. Shopee ada yang pakai nggak Shopee? Sering ya beli Shopee ya. Kenapa pakai Shopee? Gratis ongkir, Pak. Karena ada BCL apa BC apa tuh? Artis Korea yang di endorse Blackpink ya, Blackpink ya, di endorse ya. Tokopedia BCL apa sih, saya nggak paham ya. Ya misalnya gitu ya. Ketika pertama kali Shopee di launching, langsung fans artis Korea itu langsung mendeklarasikan diri, saya bakal belanja di Shopee gitu ya. Ya, Shopee sekarang penjualan nomor 1 di Indonesia ya. Nah, ini saya contoh Tokopedia. Nah, Tokopedia itu kayak gini menu nih yang ini tidak terlalu esensial ya. Menu itu tidak terlalu esensial, tapi yang esensial itu apa nih? Ya, ini esensial banget nih. Ini promo nih, garis ongkir esensial banget nih ya, penting ya, maksudnya esensial itu ya. Kita kalau buka Tokopedia jarang lihat menu ya. Menunya apa ya?
oh profilnya Tokopedia apa ya? Siapa sih yang apa karyawan Tokopedia enggak ya kayak gitu ya. Saya pengen ini deh CP-CP karyawan Tokopedia enggak gitu. Tapi kalau Tokopedia kita langsung buka, ih saya pengen beli apa ya kategorinya ya. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Desain layoutnya ya. Jadi mengutamakan desain layout daripada tampilan versi sederhana ya. Mengutamakan apa? Desainnya bagus. Orang mau eksplorasi terus. Kalau beli di Shopee kan kamu contoh beli Shopee. Siapa yang pernah di sini sering beli di Shopee? Satu orang aja contoh. Saya Cantika beli apa di Shopee pernah? macam-macam sih Pak. Dia Yang ada paling sering kadang beli baju, terus baju. ada celana. Oke, yang paling sering baju ya. Contoh baju Ya. ya. Misalnya kamu lagi searching baju di toko A misalnya. Kira-kira di bawahnya ada referensi lain nggak toko lain? Ada Ada dari tokonya sendiri ada referensi lain, misalnya baju model lain, terus ada celana yang dia jual gitu. Oke, berarti ada di situ referensi ya. Dan nggak menutup kemungkinan toko lain juga bisa masuk ya. Ya bisa. Bahkan toko yang bersponsor ada masuk ke situ. Jadi awalnya nih baju misalnya baju terbaru tren ya. Baju apa sih itu yang piyama gitu kan? Misalnya baju piyama. Harganya misalnya 30.000. Jangan 30.000, 200.000 ya. Makanya kan misalnya 200.000. 200.000 toko baju. Kemudian dia lihat di bawahnya ya, di bawahnya ya, di bawah. Ini juga sama nih gambarnya nih misalnya kan. Penjualannya lebih tinggi, ratingnya lebih bagus. Kira-kira pilih yang mana Cantika? Pastinya pilih yang ratingnya lebih bagus. Ratingnya karena lebih bagus. pasti pembelinya kan juga udah banyak. Betul. Pasti klik lagi tuh ratingnya lebih bagus, di bawahnya lagi ratingnya lebih bagus lagi gitu. Iya, Ya kan? gitu. Kita kan terus terpacu kan, bener gak Cantika? Benar Bener banget. ya, terpacu dibuka terus tuh halamannya. Nah itu layoutnya harus bagus. Walaupun layout begini nih, ini PR besar perusahaan-perusahaan begitu tuh biaya bikinnya tuh miliaran. Nah, kenapa? Karena dia pengen cepet tapi layoutnya banyak macam-macam ya. Kalau kayak Pak Imam tuh website pribadi tuh nggak bisa menyaingi kayak gini karena ini biaya servernya, biaya macam-macam mahal. Nah dan kalian dipacu untuk terus mencari. Tiba-tiba nih udah ketemu barangnya, duitnya belum ada, belum gajian misalnya. Ntar aja dah nabung dulu 3 bulan lagi misalnya. Nah, pas dicek barangnya udah nggak ada gitu ya, udah halaman 2, halaman 3. Pas mau ke halaman 4 tulisannya bukan halaman 4, show all ya, baca semua gitu kan. Akhirnya nge-scroll lagi, udah atas ke bawah lagi gitu. Mungkin pernah nanti kalau setelah ini bisa cek ya di Tribun. Ada 4 halaman, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Pas mau ke halaman 4 tulisannya bukan halaman 4, show all gitu ya. Kenapa nggak halaman 4 aja sih? Show all akhirnya dibuka semua tuh dari awal sampai akhir. Nah, di situ kamu melewati 4 tahap ngeklik iklan. Ngeklik sebuah link ya. 4 tahap itu kamu bisa ketemu berapa iklan tuh di situ. Banyak ya. Nah, itu pendapatan dari berita. Nah, ya jadi berita itu punya tujuan agar kamu membaca berita yang terus beritanya yang belum lengkap nih. Masih A doang nih dapatnya. Saya baca lagi deh, misalnya tadi kayak Audriani corona ya, serem ya, berapa sih yang udah kena, habis berapa yang udah kena, itu kenapa sih kenanya gitu kan, terus apalagi terus ya dibaca terus ya. Dan biasanya beritanya tuh bergolong-golongan gitu ya, ada golongan kayak gini nih, Mark Zuckerberg, terus ke sini juga Mark Zuckerberg ini Bill Gates gitu ya. Jadi kayak satu visi, satu sama gitu ya, satu berita yang sama ya, satu kategori yang sama. Nah, jadi tujuan berita itu supaya kamu ngeklik terus ya. Ada misalnya kalau kamu baca Tempo nih ya nanti, atau baca bukan Tempo ya, Detik ya, sebelum baca beritanya ngeklik dulu iklannya gitu ya. Istilahnya iklan pop up ya. Ngeklik dulu iklannya baru bisa baca beritanya gitu kan. Nah, itu udah dapat penghasilan tuh. Rata-rata satu kali klik aja bisa Rp2.000 gitu ya buat satu kali klik. Kalau ada 1.000 orang klik, ada 100.000 orang klik, wah penghasilannya besar tuh Detik ya. Dan Detik salah satu koran berpenghasilan terbesar di Indonesia ya. Sampai sini kita lanjut ya. Nah, ini membuat taksonomi website ya. Artinya adalah sebuah klasifikasi website ya. Nah, ini contohnya kayak gini klasifikasi website. Nah, jadi kita membuat pertama menu utama dulu dari home, profile, teknologi update, aplikasi dan game, misalnya kayak gini ya. Ini bebas ya teman-teman ya. Anak-anak bisa bebas mengeksplorasi. Nah, di dalam profil ini ada tentang kita, maksud dan tujuan. Tentu ini website untuk yang simple tadi ya. Kalau website teknologi mungkin tidak seperti ini. Website yang jualan online mungkin tidak seperti ini. Atau website yang tadi berita. Berita tuh baru cocok seperti ini. Ya, biasanya. Tapi biasanya website berita itu bukan menu lagi pas dibuka, tapi beritanya langsung ya. Karena orang itu lebih mencari berita daripada melihat menu ya untuk berita online. Ini website yang sifatnya pribadi kita bisa buat seperti ini. Nah ya, ini juga kalau kamu nanti punya website untuk beriklan kayak tadi ya, si Hilton itu, hotel yang Hilton tadi, website si Hilton tadi itu kalau mau kamu cek nanti, dia itu ketika membuat menu ini dia mikirin dulu tuh
yang baca berapa orang ya, ini siapa aja yang lagi tren, siapa ya gitu. Jadi memang website itu sangat efisien, efektif kayak gitu ya. Seperti itu. Dan ini PR kita nih. Mungkin kalau di Blogspot, kalian bikin Blogspot cuman ngeposting mah gampang ya, tapi bikin menu begini kan nggak gampang ya. Ada PR-nya. Dan saya punya video yang sebenarnya di YouTube ya. Dan itu harus di step by step kamu coba ya. Lanjut. Nah, langkah-langkah dalam membuat taksonomi yang pertama membuat kategori dulu. Nah ya, kategorinya kayak gini nih. Home, profil, teknologi, gitu-gitu ya. Setelah itu buat rancangannya. Kayak tadi saya bikin rancangan iseng gini ya. Boleh pakai tulis tangan dan sebagainya. Terus juga menentukan fokus websitenya. Fokus websitenya kemana ya? Jangan gado-gado ya. Gado-gado itu apa sih? Nah, apa aja ada di situ, dimasukin ya. Kalau kamu tahu misalnya yang punya Ruang Guru, itu masih lebih muda dari saya ya, tapi dia sudah jadi staf ahli presiden, asetnya sudah triliunan, bukan miliaran lagi ya, dari Ruang Guru. Padahal dulu saya juga ikut gabung Ruang Guru websitenya. Tapi sekarang berkembang jadi aplikasi, pelatihan, dan sebagainya. Itu contoh populer yang sebenarnya benar-benar populer ya. Atau yang punya TikTok. Yang punya TikTok itu udah pensiun. Harta terakhirnya 200 triliun. Ya. Orang capek-capek joget sampai pinggangnya pada sakit, ya tinggal nerimain duitnya, ya 200 triliun gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Jadi memang popularitas seperti itulah yang lebih penting ya. Lebih bertahan lama. Ya kayak gitu ya. Nah yang terakhir tadi ya menentukan fokus website. Jadi kamu fokus kemana nih? Nah ya sekarang kita praktek sedikit ya. Walaupun nanti kamu bisa nonton di YouTube saya, tapi ini bisa dilihat dulu bagaimana cara praktek membuat sebuah blogger. Blogger itu kepanjangan dari kependekan ya. Sebenarnya sebuah blog itu kan website yang sifatnya adalah artikel-artikel yang disusun sebenarnya rapi, yang rutin biasanya di-update blogger ya. Ada yang punya blog nggak di sini? Halo, ada yang punya blog? Suka nulis? Ada yang suka nulis? Cantika mungkin? Enggak, Pak. Enggak ya. Ada yang suka blog? Ada yang suka nulis di blog? Kalau kamu rutin nulis di blog, misalnya kayak Kompasiana, itu bisa berpenghasilan kalau kamu sudah jadi rating tertinggi ya, atau rating ya nggak usah lama-lama, nulis setahun rutin itu bisa dapat penghasilan rutin ya dari blog, dari Kompasiana ya. Nah misalnya ya, kalau yang rutin mau nulis di blog secara gratis, teks kamu aman, nggak di plagiat orang, ya tulis aja di Kompasiana ya kayak gitu. Tapi yang ini kita bikin yang versi kita dulu ya. Ini website saya ya, yang kayaknya pernah juga nih kalian tonton ya. Cara membuat blog menggunakan template web. Nah ini yang gratis ya. Ini linknya nanti kalian bisa coba sebagai praktek dan praktek. Kemudian tutorial lengkapnya ada di sini. Tapi sih yang saya minta cuman lihat ini aja ya. Di sini ada cara bagaimana membuat ini menu ya, menu tampilan website kamu itu seperti website. Jadi blogspot gratis tapi gambarnya website. Saya punya contohnya namanya courier.blogspot.com. Di sini juga dituliskan courier.blogspot.com itu blog tapi yang tampilannya seperti website ya. Itu template-nya gratis dan sebagainya. Itu bisa kita terapkan ya. Nah, sekarang ini kita akan membuat sebuah project ya. Nah, di sini projectnya adalah Anda seorang content marketing. Klien Anda minta untuk membuat sebuah website tentang teknologi. Sebelum Anda membeli hosting dan domain, Anda diminta membuat dummy website melalui Blogger. Jadi dummy dulu. Blogger itu, dummy itu apa ya? Ada yang bisa kasih penjelasan ke Pak Imam? Dummy, ada yang bisa? Saya Pak, kalau nggak salah dummy website itu kayak website yang bukan website asli kita, cuman buat daftar doang gitu. Oh, kalau dummy sendiri apa, Cantika? Dummy itu gimana? Mainan bukan sih? Oh, dummy. Dummy itu kayak apa ya? Kamu beli handphone nih. Yang palsunya gitu. Palsunya tapi beratnya sama. Iya. Sama ya. Tapi itu nggak real gitu. Kamu bawa lari, itu orangnya cuma ketawa doang, jagain counter gitu ya misalnya kan. Jadi dummy itu kayak perumpamaan tapi nyata gitu. Kayak misalnya kayak replika, betul. Misalnya pakimam.blogspot.com. Saya mau jual nih ke Pak Imam nih. Pak Imam kok pengen beli website nih. Nama websitenya apa Pak? pakimam.com Pak. Tolong bikinin website saya Pak. Nah, kamu diminta untuk membuat website. Kemudian kamu bilang ke Pak Imam, ini contohnya. Tapi websitenya namanya pakimam.blogspot.com. Nanti kalau dia udah bayar, udah lunas, ditambahin tuh pakimam.com, dihilangin blogspotnya. Nah gitu. Selama masih ada blogspot di depannya, itu disebut dummy. Jadi baru tahu ya, kamu tuh selama ini bikin website ya dummy gitu ya. Artinya bukan website beneran gitu ya. Website kasih numpang lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, kalau website beneran itu yang udah
ekstensinya atau namanya itu sudah kayak gitu. Nah ini cara buatnya seperti ini, langkah-langkahnya. Nah yang pasti kamu harus buka dulu apa itu Gmail kamu ya. Dari Gmail itu buka di sini. Jadi create aja blognya, create blog, kemudian nanti kan masuk ke email. Kemudian masuk aja email biasa kayak kamu mau buka Classroom dan sebagainya kan, kayak buka email dulu ya, bener nggak? Kemudian setelah masuk kamu bikin profil, ini bebas ya, boleh pakai boleh enggak. Tapi biasanya saya nggak usah buat profil. Nah ya buat profil yang terbatas. Kemudian lanjut isi profilnya kalau mau bikin ya. Kalau enggak ya nggak masalah gitu ya. Tadi kebetulan ternyata pilihnya biru. Setelah itu jangan lupa kasih foto kamu yang keren misalnya ya. Kayak tadi Pak Imam tuh pengantar fotonya keren banget ya. Itu editan tuh ya. Badannya bukan badan Pak Imam, badan orang lain. Palanya pala Pak Imam gitu ya. Edit aja iseng ya daripada itu ya. Tapi kayak asli lah, mudah-mudahan asli kelihatan menipu orang lah. Nah lanjutkan ke blogger. Tinggal nih dong nih kuncinya di sini nih nak. Nah kuncinya dilanjutkan ke blogger. Kalau sudah lanjut langsung deh. Nah ini kemudian kamu bisa buat blog kamu di sini, kamu bisa pasang template di sini. Khusus di video YouTube tadi itu ada cara yang berbeda ya, cara yang expertnya ibaratnya gitu ya. Nah ini kan buat blog ya, setelah blognya jadi nanti kamu akan mengatur halaman ya, tata letak, tema dan sebagainya. Nah ini cara sebelum mengatur ini ya. Jadi kamu diminta nanti bikin home dulu. Kan belum rapi tuh halaman home, halaman tadi apa? Ada teknologi, ada profil. Nah dibikin dulu. Kemudian baru sampai di akhir misalnya kontak dan sebagainya. Nah, terus setelah itu diatur sehingga tampilannya seperti ini. Nah ini bisa dicoba di rumah ya nanti ya. Kayak gini. Kemudian nanti tata letaknya diatur dengan tambah gadget. Tambah gadget di sininya pakai bikin halaman. Nah seperti ini ya. Nanti kita sudah bisa berbentuk taksonomi. Nah ini nih udah rapi ya. Kalau aku bingung Pak, lihat aja di website Pak Imam ya. Di YouTube Pak Imam tuh ya. Di website juga ada sih penjelasannya. Seperti itu ya. Jadi kamu proyeknya adalah tadi membuat ini di rumah ya. Dan mudah-mudahan kamu bisa ya membuatnya dengan baik. Itu saja mungkin. Ada pertanyaan di akhir? Ada dari anak-anak yang mau nanya yang belum jelas dari penjelasan Pak Imam tadi? Nggak ada ya? Bagus, udah paham ya Gus? Bagus ya? Insya Allah paham Pak. Nah, di Putro ya, laki-laki harus jago website nih, yang kayak perempuan harus lebih jago ya. Perempuan mah insya Allah jago juga, tapi maksudnya ya laki-laki nggak boleh kalah, kira-kira gitu ya. Biasanya sih yang jago-jago IT kan laki-laki ya, perempuan juga bisa sih. Elsa kira-kira kalau bilang itu bisa nggak buat blogspot gitu? Kalau nggak ada tutorialnya nggak terlalu bisa sih lah. Oh, gitu. Masih ada tutorialnya dulu. Betul. Nanti mungkin karena kamu mau PKL juga ya, mungkin nanti kita belajar yang Kompasiana dari buat kelas 12 ya. Yang Kompasiana biar kamu bisa dapat penghasilan dari situ atau kita lanjut. Itu ya dari Pak Imam proyeknya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Nanti saya akan evaluasi dan sebagainya hasil dari itu pembuatan kalian tentang taksonomi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan doa. Silakan Dwi Putro ya, silakan pimpin doa Dwi Putro. Ya Pak. Silakan Dwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Mantap, berdoa tidak pernah selesai ya. Sampai akhir-akhir gitu. Belajar juga kayak gitu ya. Oke ya. Itu ya dari Pak Imam, terima kasih banyak. Kesimpulannya bahwa website ini adalah aplikasi yang wajib ya istilahnya untuk seorang yang ingin mempromosikan produk atau dia ingin mengembangkan kemampuannya gitu ya di bidang bisnis daring dan pemasaran ya, terutama bisnis ya. Karena memang website itu membuat kita lebih berintegrasi, iklannya jadi lebih mudah terjangkau kemanapun, dimanapun, kapanpun. Kita lagi nggak ngurusin website itu bisa bekerja dengan sendirinya. Dan dengan ada struktur website juga, kita menjadi fokus kita akan menjadi lebih bagus dalam websitenya, sehingga iklan tertata dengan rapi, orang bisa mudah mengeksplor website kita dan sebagainya. Dan bukan berarti website yang sederhana itu nggak menarik, bukan ya, tapi kadang-kadang website sederhana itu dibuat untuk membuat aksesnya lebih mudah digapai oleh orang lain. Itu mungkin masukan dari saya. Kesimpulannya terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.